Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felita Aulia dengan NIM 2405261 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tes saya. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu Indonesia adalah negara besar yang sejarahnya dimulai sejak prasejarah sampai saat ini. Keberadaan penduduk pertama yang hidup di Kepulauan Indonesia dijelaskan oleh beberapa pakar melalui teori-teorinya. Dari beberapa teori yang menjelaskan asal-usul masyarakat Indonesia, teori manakah yang menurut Anda paling diterima secara umum dan jelaskan alasannya? Teori yang mengatakan asal-usul masyarakat Indonesia itu ada 4. Yang pertama, teori Yunan, kedua, teori Nusantara, ketiga, teori out of Taiwan, dan keempat, teori out of Afrika. Tetapi yang paling diterima secara umum adalah teori Yunan, karena teori Yunan menjelaskan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Yunan di Cina Selatan, kemudian berpindah ke Asia Tenggara hingga ke Kepulauan Indonesia secara bertahap dan waktu yang panjang. Perpindahan ini berlangsung dalam 2 gelombang utama, yaitu Proto-Melayu sekitar 1500 sebelum Masehi yang membawa kebudayaan sederhana berupa alat-alat batu seperti kapak, persegi, dan lonjong, serta Deutero-Melayu sekitar 500 sebelum Masehi yang sudah mengenal penggunaan logam seperti perunggu dan besi, serta memiliki tingkat kebudayaan yang lebih maju termasuk dalam bidang pertanian. Kedatangan kedua kelompok tersebut kemudian berinteraksi dan bercampur dengan penduduk sebelumnya, serta menyebar ke berbagai daerah sehingga membentuk keberagaman suku bangsa di Indonesia sampai saat ini. Teori Yunan dinilai paling kuat karena didukung oleh bukti arkeologis berupa kemiripan alat-alat batu antara Indonesia dan Yunan, kesamaan bahasa dalam rumpun Austronesia, serta jalur migrasi yang jelas dan masuk akal. Selain itu, banyak ahli yang mendukung teori ini sehingga semakin memperkuat penerimaannya. Dengan demikian, teori Yunan menjadi teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia karena memiliki dukungan bukti yang kuat dan mampu menggambarkan proses terbentuknya masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Lanjut ke soal yang kedua, Indonesia memiliki 1340 suku bangsa dengan budaya yang khas. Data BPS 2010 juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 300 etnik. Walaupun sejarah juga mencatat terjadinya beberapa kali konflik antara suku di Indonesia, namun tidak sampai membuat terjadinya disintegrasi bangsa. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, agar keberagaman suku bangsa di Indonesia tidak sampai memantik terjadinya konflik di masa yang akan datang? Generasi muda perlu mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan melalui pendidikan Pancasila, sehingga mampu memandang keberagaman suku, agama, ras, dan budaya seperti kekayaan bukan ancaman. Mereka juga harus bersifat inklusif, terbuka, serta menghindari fanatisme berlebihan agar tidak memicu konflik. Dengan tetap memiliki pola pikir yang menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan pendapat perlu diselesaikan melalui dialog dan musyawarah sesuai nilai Pancasila, sehingga konflik dapat diatasi secara damai. Selain itu, generasi muda harus memperkuat persatuan dan nasionalisme dengan memahami makna Bhinneka Tunggal Ika agar tumbuh rasa persaudaraan, solidaritas, dan cinta tanah air. Generasi muda juga perlu bijak dalam memanfaatkan pendidikan dan teknologi untuk melestarikan budaya serta menghindari hal-hal yang bersifat provokatif. Dengan demikian, melalui penerapan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, musyawarah, dan persatuan keberagaman dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan masyarakat yang harmonis, damai, dan bersatu. Selanjutnya soal nomor 3, tahun 1977 sosiolog Indonesia Mokhtar Naim menyampaikan pidato kebudayaan di Taman Ismail Marzuki yang dibukukan dengan judul Manusia Indonesia. Ada 6 ciri atau karakter orang Indonesia, yaitu munafik atau hipokrit, enggan bertanggung jawab, feodal, percaya tahayul, berjiwa artistik, dan berwatak lemah. Berikan tanggapan kritis Anda terkait profil manusia Indonesia tersebut dalam hubungan dengan kondisi realitas masyarakat Indonesia saat ini. Minimal Anda berikan tanggapan untuk tiga ciri saja. Nah, yang pertama itu sifat munafik atau hipokrit. Masih banyak ditemukan kasusnya di era digital. Banyak yang menampilkan citra diri yang baik di media sosial, namun tidak selalu sejalan dengan perilaku sebenarnya dalam kehidupan nyata.
Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan. Meskipun demikian, kesadaran akan pentingnya kejujuran dan integritas mulai meningkat, sehingga perlahan sikap ini mulai mendapat kritik dan perbaikan. Yang kedua, sikap enggan bertanggung jawab juga masih menjadi permasalahan. Hal ini terlihat dari kecenderungan untuk menyalahkan pihak lain ketika terjadi kesalahan daripada melakukan yang terbaik sendiri. Berbagai lingkungan seperti pendidikan maupun organisasi, sikap ini dapat menghambat kemajuan karena kurangnya evaluasi yang jujur. Namun saat ini mulai berkembang budaya tanggung jawab, transparansi, dan evaluasi yang lebih baik, terutama di kalangan generasi muda. Yang ketiga, budaya feodal masih tampak dalam kehidupan masyarakat, yaitu adanya kecenderungan mengutamakan status sosial, jabatan, atau kedekatan dibandingkan kemampuan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakadilan seperti praktik nepotisme dan menghambat profesionalisme. Meskipun begitu, sering berkembangnya pendidikan dan teknologi, masyarakat mulai beralih ke pola pikir yang lebih terbuka dan menghargai kemampuan serta prestasi. Dengan demikian, ketiga ciri tersebut masih relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini, tapi tidak bersifat mutlak. Justru hal ini dapat menjadikan sebagai bahan refleksi agar masyarakat Indonesia terus berkembang menjadi lebih jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung keadilan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.